kelompok 6C ingin memaparkan jurnal yang telah kami cari, yaitu tentang superiority of upcross enzyme link immunosorbent assay cross-match over the cell complement dependent lymphotoxic cross-match. Nah, apa sih cross-match upcross itu? Nah, cross-match upcross itu sendiri adalah teknik cross-match fase padat yang tersedia secara komersial dengan keunggulan dibandingkan uji komplement dependent cytotoxic atau CDC standar seperti reproduktivitas, objektivitas, sensitivitas, dan spesifisitas yang lebih tinggi untuk human leukosit antigen atau HLA, dan juga karena tidak adanya interferensi autoantibody. Nah, upcross ini menggunakan antigen HLA kelas 1 dan 2 donor telarut, yang mana memungkinkan deteksi spesifik antibodi HLA antidonor dengan sensitivitas tinggi. Nah, karena tidak diperlukan sel yang hidup, tes ini memberikan penilaian objektif dengan variabilitas rendah. Nah, dibandingkan dengan teknik pencocokan silang ELISA yang tersedia saat ini, antibody monitoring system atau AMS yang mana membawa 96 ELISA plat mikrotiter. Nah, hal ini memungkinkan penangkapan spesifik kompleks antibodi HLA sehingga meminimalkan interferensi protein sel donor selain HLA dengan pengikatan non-spesifik. Bahan dan metode yang digunakan: serum pratransplantasi dari 271 penerima transplantasi ginjal donor yang masih hidup atau yang telah meninggal yang ditransplantasikan di pusat antara tahun 1998 dan 2010. Bahan sel donor beku tersedia diuji dalam bentuk uji upscreen untuk keberadaan antibodi HLA dan dalam uji ciri-ciri BXM dan upcross untuk reaktivitas antibodi terhadap sel B donor atau antigen HLA kelas 1 dan 2 donor masing-masing. Persetujuan pasien dan persetujuan komite etik diperoleh dan investigasi dilakukan sesuai dengan deklarasi Helsinki. Untuk cross-match, CDC limfosit B yang dipisahkan dari donor digunakan dan efek sitotoksisitas diperiksa menggunakan mikroskop fluoresen. Kematian sel lebih dari 20% dianggap positif. Selain itu, serum diuji menggunakan yang baru-baru ini diperkenalkan upcross ELISA XM, di mana molekul HLA donor telarut digunakan untuk mendeteksi antibodi anti-HLA spesifik donor atau DSA. Hasil kepadatan optik lebih besar dari atau sama dengan 2 kali lipat dari kontrol negatif dianggap positif. Serum juga diuji keberadaan imunoglobulin IgG anti-HLA kelas 1 dan 2 alloantibody menggunakan kit ELISA upscreen yang menggunakan kumpulan molekul HLA pada plat mikrotiter 96 sumur untuk mendeteksi antibodi HLA. Berdasarkan temuan klinis sebelumnya, kepadatan optik 300 digunakan sebagai batas untuk kepositifan anti-HLA. Data tindak lanjut klinis 2 tahun dikumpulkan dan didokumentasikan untuk 223 pasien, dan analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji chi-square. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil dari jurnal yang kami pilih. Dalam 2 tahun setelah transplantasi, tingkat kehilangan cangkok pada 14 pasien CDC BXM positif adalah 7%, tidak lebih tinggi dari tingkat 9% pada 206 pasien CDC BXM negatif. Sebaliknya, 37 penerima positif DSA di AB-cross terhadap pasien HLA kelas 1 dan 2 donor memiliki tingkat kehilangan cangkok 2 tahun sebesar 19%, yang secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat 8% pada 168 penerima yang negatif untuk kedua kelas antibodi HLA di AB-cross. Sesuai dengan temuan ini, 48 pasien positif untuk antibodi HLA kelas 1 atau kelas 2 pada ELISA dalam 2 tahun memiliki fase cangkok yang lebih buruk daripada 147 penerima yang negatif untuk antibodi HLA kelas 1 dan 2. Kehilangan cangkok tingkat 21% versus 6%. Tingkat kehilangan cangkok pada 15 pasien positif AB-cross kelas 2 adalah 33%, secara signifikan lebih tinggi dari tingkat 8% pada 208 pasien yang negatif pada AB-cross untuk antibodi kelas 2. Tidak ada perbedaan dalam kehilangan cangkok yang diamati pada 27 pasien AB-cross kelas 1 positif dan 186 pasien AB-cross kelas 1 negatif. Ketika CDC BXM dianalisis untuk analisis dalam kombinasi dengan screening ELISA, tingkat kehilangan cangkok pada 2 tahun setelah transplantasi pada 44 pasien BXM negatif, tetapi AB-screen positif adalah 21%, secara signifikan lebih tinggi daripada tingkat 6% pada 162 BXM negatif dan AB-screen pasien negatif, dan lebih tinggi dari tingkat 0% pada 9 pasien BXM positif tetapi AB-screen negatif. Ketika CDC BXM dianalisis dalam kombinasi yang cocok, dalam kombinasi dengan pencocokan silang AB-cross ELISA, tingkat kehilangan cangkok 2 tahun pasca transplantasi pada 34 pasien BXM negatif, tetapi AB-cross positif adalah 21% dibandingkan dengan 7% pada 172 pasien BXM
dan AB cross-nya negatif. Dan 9% pada pasien BXM positif tetapi AB cross negatif. Rendahnya jumlah pasien BXM positif dan AB cross positif tidak memungkinkan analisis yang berarti. Baiklah, untuk kesimpulan, itu data menunjukkan bahwa crossmatch AB cross ELISA lebih unggul daripada CDC BXM dalam memprediksi kehilangan cangkok pada penerima transplantasi ginjal. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.